Salam, perkenalkan nama saya Nathan Labeleni Kodi, NIM 2892250-156, Prodi Manajemen, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan ketentuan ujian akhir semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Eksekutif yang pertemuan ke-15 atau yang pertemuan terakhir. Saya akan memulai dari slide awal. Yang slide awal, definisi Sistem Informasi Eksekutif. Sistem Informasi Eksekutif atau SIE adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan atau bagi eksekutif kemudahan akses terhadap informasi internal dan eksternal yang relevan terhadap faktor kritikal keberhasilan mereka. Dan ada definisi lain dari Sistem Informasi Eksekutif, disebut juga sebagai sistem pendukung eksekutif. Sistem ini merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Dan ada juga ciri-ciri dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama, sistem informasi eksekutif dibuat untuk pemakai individual atau eksekutif. Yang kedua, data diuraikan, disaring, dipadatkan, dan dapat ditelusuri tingkat kritikalnya. Yang ketiga, menyediakan fasilitas. Status akses eksepsional threshold drill down yang memungkinkan eksekutif mengakses data rinci dari informasi summary yang ada pada tampilan Sistem Informasi Eksekutif atau yang disingkat dengan SIE. Yang keempat, mengakses data dan mengintegrasikan sejumlah besar data internal dan eksternal. Yang kelima, user friendly dan sedikit memerlukan pelatihan bagi pemakai. Keenam, digunakan langsung oleh eksekutif tanpa bantuan pihak lain. Yang terakhir, menampilkan informasi grafis, tabel data maupun teks. Berikut lanjut perbedaan EIS dan ESS. Definisi dari EIS dan ESS dapat saling dipertukarkan, namun ESS mempunyai pengertian lebih luas karena kapabilitasnya sebagai berikut. Yang pertama, mendukung electronic communication atau email, computer, conference, word processing. Yang kedua, kemampuan analisis data atau spreadsheet, query, SPK. Yang ketiga, kemampuan sebagai alat mengorganisasi informasi atau calendar, declare, file, dan lain-lain. Lanjut, perkembangan histori atau Sistem Informasi Eksekutif atau disingkat dengan SIE. Tahun 1970, EIS pertama kali dibuat oleh Northwest Industries and Lockheed, John Robert dan Michel Triches membuat The Keo Goes Online pada tahun 1982. Pertengahan 80-an, beberapa produsen perangkat lunak memproduksi EIS software seperti Pilot, Software Command Center, dan Concert Commander. Aktif tahun 80-an banyak seminar tentang EIS, salah satunya International Data Corporation. Tahun 1990 terjadi perubahan pandangan terhadap EIS jika pada versi sebelumnya atau 1985 EIS lebih diarahkan untuk eksekutif. Mulai saat itu juga dibuat untuk keperluan para manajer dan analisis. Mereka menjadi salah satu pemakainya. Informasi dalam EIS menyatakan bahwa perusahaan dapat dilihat kinerjanya melalui KPI dan CSF, biasanya luas tetapi global.
AIS saat ini berisi data yang lebih beragam seperti informasi finansial, customer, relatif, data, bisnis, proses, dan informasi eksternal. Lanjut, karena ada juga alasan kenapa diperlukan SIE atau Sistem Informasi Eksekutif. Menurut Watson dan Rainer 1991, SIE menyajikan informasi yang lebih tepat waktu, mengakses data operasi lebih banyak, mengakses database organisasi lebih banyak, menampilkan informasi yang relevan, menampilkan informasi baru atau off-date, menampilkan informasi lingkungan eksternal, dan lain-lain. Dan ada juga alasan-alasan kenapa diperlukan AIS. AIS meningkatkan kinerja eksekutif. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Kedua, menampilkan informasi tren. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Keempat, pertemuan dilakukan melalui jaringan model mental. Yang terakhir, meningkatkan perencanaan dan pengawasan, dan lain-lain. Yang berikut lagi ada AIS mendukung tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan respons THD kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang terakhir, menyederhanakan organisasi. Dan ada juga perbandingan dari SIM, SPK, SIE. Yang pertama, SIM mengelola data yang lalu, saat ini, dan proyeksi yang berkaitan dengan kegiatan internal dan pengamatan eksternal. SIM mendukung perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan dengan menyediakan informasi periodik untuk membantu mengambil keputusan atau Knefon 1970. Kedua, SPK adalah sistem informasi berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan untuk permasalahan yang semi dan tidak terstruktur dengan dukungan data dan model-model analisis. Ketiga, SPK lebih dangkal dibandingkan SIE karena dirancang untuk keperluan yang spesifik. Tugas-tugas pengambilan keputusan semi dan tidak terstruktur menggunakan model matematika seperti simulasi dan linear program. Meskipun demikian, beberapa SIE memasukkan SPK sebagai komponen di dalamnya. Hal ini memudahkan eksekutif untuk melakukan analisis. Ada 3 perspektif SIE. AIS Staff, yaitu staf pengembangan pemeliharaan SIE. User, yaitu eksekutif sebagai pemakai SIE untuk mendukung tugas-tugas mereka. Vendor dan konsultan menyediakan perangkat dan jasa untuk pengembangan SIE atau sistem informasi eksekutif. Perspektif struktural, dorongan organisasi dalam mengembangkan SIE. Contohnya, jika dalam perusahaan utang atau demi meningkat, solusinya adalah mengurangi personil. Jika pimpinan tidak puas dengan tampilan laporan, solusinya sistem harus dirancang kembali. Jika akan meningkat prevent atau perusahaan harus fokus ke customer. Dan ada juga personal area fungsional, pemakaian sistem yang biasanya ikut serta merumuskan requirement informasi, bekerja sama-sama, information analistik, staff, else, dan eksekutif, merumuskan jenis informasi yang akan ditampilkan di AIS. Data berada pada fungsional area atau bisnis. Data dapat berasal dari eksternal, misalnya dari Dow Jones, publish data dan pelanggan, data pemasok. Hard data yang berada atau berasal dari dalam perusahaan. Soft data yang dikumpulkan dari luar perusahaan. Berikut dialog. Yang pertama,
Actio Langwage. Bagaimana pemakai memerintah sistem, misal keyboard, email, mouse, trackball, touchscreen, berbentuk menu, berisi pilihan informasi, keyboard index. Yang kedua, presentation language. Bagaimana sistem menyediakan informasi untuk user berbentuk teks, grafis, tabular data, perlu dibuat rancang layar, pengaturan warna, garis, kadang-kadang voice atau image. Ada juga shop information. Heart information adalah semua data yang diperoleh secara konvensional seperti laporan periodik tentang finansial, sales order, inventory control. Informasi disajikan secara terjadwal sesuai dengan permintaan serta query. Informasi diperoleh dari pengelolaan database perusahaan. Umumnya, informasi seperti ini lebih bermanfaat bagi low level manajemen. Dan ada juga alasan perlunya shop informasi. Yang pertama, eksekutif lebih membutuhkan shop informasi. Kedua, budaya organisasi berdampak perlunya shop informasi dimasukkan ke EIS. Yang ketiga, eksekutif belum tentu bersedia memasukkan shop informasi ke dalam EIS. Keempat, shop informasi meningkatkan perhatian pada isu kritikal. Kelima, shop informasi meningkatkan perkembangan organisasi. Keenam, shop informasi menambahkan variasi industri. Ketujuh, shop informasi yang berisi data pesaing meningkatkan nilai usaha. Yang terakhir, shop informasi tidak selalu memasukkan ke dalam EIS. Case to EIS success. Yang pertama, SIE dikatakan sukses bila memenuhi kebutuhan user, dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan komunikasi. Yang kedua, SIE yang tidak mendukung sasaran bisnis dapat dikatakan telah gagal. Ketiga, tiga pihak yang berperan dalam suksesnya SIE adalah sponsor eksekutif atau EIS, staff, dan user. Yang terakhir, perspektif lainnya berhubungan dengan manajemen data, penanganan hambatan non-teknis, serta penggunaan metode prototyping untuk meningkatkan kepuasan user. Keterlibatan eksekutif. Proyek pengembangan SIE harus didukung oleh sponsor eksekutif. Peran sponsor eksekutif memberi dukungan atau motivasi dan komitmen terhadap sumber daya. Didukung oleh top manajemen, mempertimbangkan biaya. Penugasan oleh eksekutif pada staf operasional agar ikut aktif dalam proyek SIE atau sistem informasi eksekutif. Kerjasama eksekutif dengan staf SIE. Yang pertama, mengembangkan dan memelihara SIE, menguasai skill teknis dan skill bisnis serta keahlian interpersonal, mampu memilih software yang sesuai, mampu merumuskan kebutuhan sistem dan informasinya, mampu bekerja sama dengan eksekutif dan user untuk menentukan isi tampilan SIE atau sistem informasi eksekutif. Ada beberapa dampak pada tugas eksekutif. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, adaptif terhadap perubahan organisasi. Dan ada juga beberapa kemudahan pemakaian SIE. Yang pertama, mudah dioperasikan. Yang kedua, tidak memerlukan training khusus bagi user. Ketiga, respon times cepat. Yang keempat, sistem reliable. Isu-isu pemanfaatan SIE. Yang pertama, bentuk output yang beragam. Kedua, warna. Ketiga, mudah memperoleh hard copy. Keempat, mudah dipelihara. Kelima, fasilitas alat secara visual. Keenam, menu yang mudah
Terakhir, berbagi kemungkinan cara menemukan informasi. Oke, mungkin hanya itu saja penyampaian dari materi ini. Mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi atau kekurangan huruf, mohon dimaklumi. Terima kasih.